Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Aulia Kesuma akan menjelaskan tentang aspek Trigatra dan aspek Pancagatra dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astragatra, yang meliputi aspek alamiah yang yaitu Trigatra dan aspek sosial yaitu Pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Di antara kedua gatra ini, satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi. Oke, mari kita bahas tentang aspek Trigatra terlebih dahulu. Aspek-aspek dari Trigatra adalah letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, juga keadaan dan kekayaan alam. Letak dan bentuk geografis. Letak geografis Indonesia adalah di antara dua benua dan samudra. Yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas dunia. Karena kedudukan yang strategis itu dipandang dari tiga segi, kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Karena itu, letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi Indonesia. Yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Seperti yang kita ketahui, penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Penduduk tersebut mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, seperti kelahiran, kematian, pendatang baru, atau orang yang meninggalkan wilayahnya seperti pergi ke luar negeri. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Oke, kita akan membahas faktor yang ketiga. Aspek yang ketiga dari Trigatra ini adalah keadaan dan kekayaan alam. Seperti yang kita ketahui, kekayaan alam Indonesia itu sangatlah luas dan sangatlah banyak. Kekayaan dan keadaan alam Indonesia ini dapat kita manfaatkan dengan berbagai asas. Yang pertama adalah asas maksimal. Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas yang kedua yaitu asas lestari. Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga harus menjaga keseimbangan alam. Yang asas yang terakhir adalah asas berdaya asing. Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Selanjutnya kita akan membahas aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra ini meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Aspek pertama adalah ideologi. Ideologi menjadi pengetahuan yang mendalam tentang ideologi negara, yaitu ideologi kita Pancasila yang mencakup semua nilai, butir, makna, dan implementasinya. Kemudian faktor yang kedua adalah politik. Politik yaitu pengetahuan tentang relasi, kekuasaan, dan kebijaksanaan publik yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Sedangkan faktor yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi adalah pengetahuan tentang pengelolaan segala sumber daya sebagai komoditas yang dapat dinikmati seadil-adilnya demi kemakmuran rakyat. Kemudian faktor yang keempat adalah sosial budaya. Sosial budaya ini merupakan sebuah pengetahuan keragaman budaya serta nilainya yang membentuk kesatuan bangsa. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa budaya Indonesia sangat beragam. Oleh karena itu,
aspek sosial budaya ini sangat memengaruhi wawasan Nusantara kita. Kemudian, faktor yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Keamanan dan pertahanan ini merupakan pengetahuan tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kita sudah membahas aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Di antara kedua aspek ini sudah disebutkan bahwa ada hubungan timbal balik antara keduanya. Seperti tidak ada cahaya tanpa ada kegelapan, tidak ada kehidupan tanpa kematian. Hubungan mereka berdua seperti itu, tidak ada Trigatra tanpa Pancagatra. Hubungan antara aspek Trigatra dan aspek Pancagatra dapat diartikan seperti itu. Hubungan mereka dapat diartikan sebagai berikut, yaitu ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam memperdayagunakan secara optimal gatra alamiah, yaitu Trigatra, sebagai modal dasar untuk menciptakan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional, yaitu Pancagatra. Kemudian yang kedua adalah ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tantangan yang utuh, menyeluruh dan terpadu di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional. Yang ketiga adalah kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan dan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resulta ketertarikan yang negatif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Seperti itulah hubungan timbal balik antara Pancagatra dan Trigatra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.